Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sumopedia Official, berjumpa dengan Pak Teguh Rahayu. Kali ini pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Organ gerak hewan. Pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Selanjutnya alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Ini ada gambar di samping ini, ilustrasinya. Otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Selanjutnya yang muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut juga dengan pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Ayo baca teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal dengan atau sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Kalimat utamanya ini terletak di awal. Di awal ini berarti gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ide pokok ini adalah pikiran utama atau gagasan utama pada teks berikut. Ide pokok, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik. Lanjut di pembelajaran kedua, muatan SBDP. Pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Contoh ini adalah foto belalang menggunakan kamera, ilustrasi menggunakan foto menggunakan kamera. Yang kedua ini ilustrasi dengan gambar tangan, yaitu dengan menggambar di sebuah kertas menggunakan pensil. Lanjutnya pembelajaran kedua, masih pembelajaran kedua, muatan IPA.
Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Ini ada hewan, alat gerak dan fungsi. Yang pertama ada hewan ikan. Alat geraknya yaitu sirip dan ekor. Fungsinya apa? Fungsinya untuk berenang. Yang kedua hewan amfibi. Alat geraknya apa? Alat geraknya yaitu kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat dan berenang. Yang ketiga reptilia. Alat gerak. Contohnya kaki, yaitu pada hewan buaya. Otot perut, contoh di hewan ular. Dan kaki dayung, ini contoh di hewan penyu. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk berjalan, merayap, memanjat dan berenang. Yang keempat ada hewan burung. Alat geraknya yaitu sayap. Misal burung kakak tua. Kaki burung unta. Fungsinya apa? Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang dan berenang. Lanjut. Mamalia. Alat geraknya kaki, contohnya kerbau, sapi dan kuda. Lanjutnya alat geraknya sirip, paus dan lumba-lumba. Fungsinya apa? Untuk berjalan, berlari, melompat dan berenang. Lanjut muatan bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama, yaitu kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir atau di awal dan di akhir suatu teks. Saya cukupkan sampai pembelajaran kedua saja ya. Semoga video ini bisa menginspirasi anak-anak di rumah supaya kalian giat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, minta doa pada kedua orang tua kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berkah, barokah dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.